Jika kalian anggap Amerika Serikat adalah negara yang super kuat dan tak ada yang berani menyerangnya, maka anggapan kalian tak sepenuhnya benar. Karena faktanya pada saat ini, negara Amerika sedang dibuat frustasi dengan beberapa makhluk invasif yang berhasil merusak beberapa wilayahnya. Dan kali ini kita bakalan bahas 7 makhluk invasif yang bikin Amerika kewalahan. Bayangkan saat kalian naik perahu dan tengah menikmati sungai yang tenang, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan makhluk air yang melompat-lompat keluar dari permukaan air dengan jumlah yang sangat banyak. Jika kalian pikir itu merupakan hal yang tak berbahaya, maka kalian salah besar. Karena ikan-ikan tersebut bisa memiliki bobot lebih dari 13,5 kg dan dengan kecepatan tinggi melompat lalu menghantam perahu atau yang lebih parah menghantam wajah. Perkenalkan, ini adalah ikan mas asal Asia yang menjadi momok menakutkan di perairan sungai Amerika. Ikan mas ini awalnya diimpor ke Amerika Serikat pada pertengahan 1900-an, bertujuan untuk membantu peternakan ikan dan kontrol pabrik pengolahan air limbah, serta mengendalikan alga dan plankton. Namun petaka datang ketika serangkaian banjir di tahun 1970-an memberi ikan mas ini rute pelarian yang sempurna. Dan begitu mereka terbebas ke sungai Mississippi, mereka menyebar seperti gelombang pasang yang tak terhentikan. Sekarang ikan mas ini mendominasi sungai dan danau di seluruh Midwest, bersaing dengan ikan asli untuk makanan dan ruang. Jadi apa membuat ikan mas asal Asia ini menjadi masalah? Yang pertama, nafsu makan mereka sangatlah keterlaluan. Ikan mas asal Asia ini melahap plankton, di mana sumber makanan yang sama yang diandalkan oleh ikan asli. Membuat spesies asli sungai Amerika kelaparan dan kesulitan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah tingkat reproduksi ikan mas ini benar-benar di luar nalar. Seekor betina dewasa bisa bertelur dengan jumlah 1 juta telur per tahun. Pemerintah setempat telah melakukan segala cara untuk memberantas ikan mas ini. Para ilmuwan tengah berlomba melawan alam, mencoba mengakali invasif para pengacau perairan ini sebelum terlambat. Meski begitu, jumlah ikan mas asal Asia ini nampak seperti tak terbendung dan perlombaan masih berlangsung dengan sengit. Babi hutan adalah salah satu spesies invasif paling merusak di Amerika. Populasi mereka yang diperkirakan mencapai jutaan ekor terus menyebar dan menyebabkan kerugian besar. Babi bukanlah hewan asli Amerika Utara. Mereka pertama kali diperkenalkan oleh penjajah Eropa seperti penjelajah Spanyol pada abad ke-16 sebagai sumber makanan. Seiring berjalannya waktu, beberapa babi domestik ini melarikan diri atau sengaja dilepaskan ke alam liar dan berkembang biak. Selain itu, babi hutan Eurasia juga diimpor untuk perburuan. Masalahnya semakin memburuk pada tahun 1980-an ketika Kanada mendorong petani untuk beternak babi hutan. Setelah pasar anjlok pada tahun 2001, banyak babi ini dilepaskan. Mereka kemudian menyebar ke Amerika Serikat bagian utara. Babi-babi ini seringkali merupakan hibrida antara babi hutan Eurasia yang cerdas dan kuat dengan babi domestik yang memiliki tingkat reproduksi tinggi sehingga menghasilkan babi super yang sulit dikendalikan. Saat ini babi hutan invasif ditemukan di lebih dari 35 negara bagian di Amerika Serikat dengan populasi terbesar berada di wilayah selatan seperti Texas, Florida, dan Georgia. Babi-babi ini banyak membuat kerusakan lingkungan, merugikan para petani, berpotensi besar menyebarkan penyakit, dan juga menjadi ancaman bagi manusia karena dapat menyerang manusia secara brutal. Mengendalikan populasi babi hutan sangat sulit karena mereka memiliki tingkat reproduksi yang sangat tinggi. Perburuan babi hutan yang sering dianggap sebagai solusi justru dapat memperburuk masalah. Perburuan yang tidak terorganisir membuat babi menjadi lebih waspada, lebih sering bersembunyi di malam hari, dan menyebar ke wilayah baru.
Kudzu adalah tumbuhan merambat invasif yang terkenal di Amerika Serikat, terutama di wilayah Tenggara. Tanaman ini dijuluki anggur yang memakan wilayah selatan karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan kemampuannya untuk menutupi hampir semua yang ada di jalurnya. Kudzu berasal dari Asia, terutama Jepang dan Tiongkok. Tanaman ini pertama kali diperkenalkan ke Amerika Serikat pada tahun 1876 sebagai tanaman hias. Pada tahun 1930-an, pemerintah Amerika Serikat secara aktif mempromosikan kudzu kepada para petani. Tanaman ini dianggap sebagai tanaman ajaib yang dapat membantu mengendalikan erosi tanah dan menjadi pakan ternak yang baik. Akibatnya, jutaan hektar lahan ditanami kudzu. Namun tanpa adanya hama atau predator alami yang mampu mengendalikannya di Amerika, kudzu mulai menyebar di luar wilayah yang ditanami dan tumbuh secara tidak terkendali. Kudzu tumbuh dengan kecepatan luar biasa, bisa mencapai 30 cm per hari di kondisi yang ideal. Pertumbuhan yang sangat cepat ini memungkinkan kudzu untuk membunuh tanaman asli, merusak ekosistem, menyebabkan kerusakan fisik. Ikan cana argus adalah contoh klasik hewan invasif yang menimbulkan kekhawatiran serius di Amerika Serikat. Meskipun di Asia ikan ini merupakan ikan konsumsi yang populer, di Amerika Serikat keberadaannya menjadi ancaman bagi ekosistem air tawar. Cana argus adalah spesies asli Asia yang berasal dari wilayah timur, termasuk Tiongkok, Rusia, dan semenanjung Korea. Penyebarannya di Amerika Serikat sebagian besar disebabkan oleh pelepasan ilegal. Cana argus adalah predator puncak. Ikan ini memiliki mulut besar dengan gigi tajam dan memangsa berbagai macam hewan air, termasuk ikan-ikan asli Amerika, amfibi, krustasea, dan bahkan hewan kecil lainnya. Ikan ini bisa berjalan di daratan sehingga membuatnya bisa pergi ke perairan lain. Cana argus mampu bertahan dalam berbagai suhu dan kualitas air, menjadikannya sangat mudah beradaptasi. Bahkan spesies ini merupakan yang paling toleran terhadap dingin yang memungkinkannya untuk menyebar ke wilayah yang lebih utara di Amerika Serikat. Perilaku predator cana argus dapat mengurangi atau bahkan melenyapkan populasi ikan asli yang mengganggu keseimbangan rantai makanan dan ekosistem air tawar di Amerika Serikat. Jalak Eropa adalah salah satu contoh kasus hewan invasif paling terkenal dan berdampak besar di Amerika Utara. Kisah masuknya burung ini ke Amerika adalah pelajaran berharga tentang bagaimana niat baik bisa berujung pada bencana ekologis. Awalnya pada tahun 1890, burung jalak Eropa ini didatangkan dengan niatan memperkenalkan kepada masyarakat Amerika Serikat. Sekitar 100 ekor burung jalak Eropa ini dilepaskan di Central Park, New York City pada saat itu. Dan ternyata hal tersebut menjadi awal dari invasi biologis yang masif. Tanpa predator alami dan dengan lingkungan baru yang kaya akan sumber makanan, populasi jalak ini meledak. Hari ini populasi jalak Eropa di Amerika diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta ekor dan mereka telah menyebar dari Alaska hingga Meksiko. Dampaknya sangat merusak baik bagi ekosistem maupun ekonomi. Meski jalak Eropa adalah spesies invasif, mereka juga terkenal dengan murmurasian, yaitu fenomena unik saat ribuan burung terbang dan bergerak secara sinkron di udara, menciptakan pola-pola yang memukau. Fenomena ini sering menjadi tontonan menarik di musim dingin. Namun di balik keindahan koreografi tersebut, jalak Eropa tetap menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan ekonomi Amerika. Ini adalah kerang zebra yang merupakan spesies invasif di Amerika Utara dan menimbulkan dampak ekologis serta ekonomi yang sangat besar. Meskipun ukurannya kecil sekitar seukuran kuku jari, kerang ini menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem perairan. Kerang zebra, yang berasal dari Laut Hitam dan Laut Kaspia di Eropa dan Asia,
Pertama kali ditemukan di Amerika Utara pada tahun 1988 di Danau Saint Clair, dekat danau-danau besar. Mereka diyakini masuk melalui air pemberat kapal kargo transatlantik. Kapal-kapal ini menyerap air di pelabuhan asalnya untuk menjaga keseimbangan, kemudian melepaskannya di pelabuhan tujuan membawa serta larva kerang zebra yang tidak terlihat. Sejak saat itu, kerang zebra menyebar dengan cepat ke seluruh danau-danau besar dan sistem sungai besar lainnya seperti sungai Mississippi, Missouri, dan Ohio. Mereka menyebar dengan menempel pada lambung perahu, peralatan memancing, trailer perahu, bahkan pada hewan air lainnya. Kehadiran kerang zebra menyebabkan berbagai masalah serius, baik bagi lingkungan maupun manusia. Invasif kerang zebra ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, perubahan ekosistem, dan ancaman terhadap spesies asli. Meskipun upaya pencegahan dan pengendalian gencar dilakukan, kerang zebra tetap menjadi ancaman berkelanjutan bagi ekosistem perairan di seluruh Amerika Utara. Itu tadi 7 makhluk invasif yang bikin Amerika kewalahan. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.